Di channel terbaru saya, di sini muncul notifikasi seputar kebijakan YouTube di tahun 2026. Ya, seiring di channel saya yang baru dimonetisasi, sehingga saya sering mendapatkan notifikasi tentang info resmi dari YouTube ya, seputar aturan-aturan YouTube dan kebijakan YouTube di tahun 2026. Nah, buat kamu yang penasaran, bisa tonton video ini sampai selesai. Kita tahu ya, untuk saat ini perubahan YouTube itu sangat luar biasa ya. Di tahun 2026 ya banyak sekali konten kreator yang mengeluhkan dari segi penghasilan, kemudian dari video panjang viewsnya itu berkurang. Bahkan semenjak ada konten short ya, jadi konten short itu malahan lebih didorong. Dan di sini selain itu YouTube juga mengeluarkan sebuah kebijakan terbaru. Ini terkhusus mungkin buat kamu yang baru mulai di YouTube ya. Jadi ini sebagai gambaran saja apa saja sih untuk kebijakan YouTube yang tentunya saya akan bahas di video kali ini. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran ya bisa tonton video ini sampai selesai, karena saya akan jelaskan untuk informasi ataupun kebijakan yang baru khususnya buat channel yang baru dimonetisasi di YouTube ya. Salam YouTuber pemula. Jadi selamat datang kembali tentunya di channel ini. Jadi kita langsung masuk di YouTube ya. Jadi memang untuk di tahun 2026 ini ya mendekati dari sebenarnya di tahun 2024, tahun 2025 yaitu memang masih stabil ya. Tapi di tahun 2026 ya YouTube banyak banget perubahan, termasuk algoritmanya yang berubah ya. Kemudian juga video panjang biasanya susah dapat views, dan juga dari segi penghasilan ya, penghasilan di YouTube itu semakin kecil banget ya. Dan di sini ya kita juga tahu ya, di YouTube ini untuk saat ini banyak sekali konten-konten yang di-generate menggunakan AI. Nah, itu juga bisa menjadi patokan juga buat kamu yang mungkin menggunakan AI ya. Jadi kalau kita menggunakan AI, apakah masih boleh di YouTube? Jawabannya masih boleh, asalkan kita memberikan editing yang lebih ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini ya, seiring dengan banyaknya perubahan di YouTube ya, jadi YouTube ini memberikan kebijakan terbaru, dan ini sebagai gambaran saja buat kamu yang baru mulai di YouTube ya. Jadi di beberapa hari kemarin saya mengajukan fitur monetisasi di salah satu channel terbaru saya, dan itu sudah saya bahas, nanti kamu bisa tonton saja. Dan alhamdulillah ya, selang tunggu sekitar 3 harian itu saya berhasil dimonetisasi. Nah, ketika saya sudah dimonetisasi ya, saya sering mendapatkan notifikasi seputar kebijakan-kebijakan YouTube terbaru di tahun 2026 ya. Saya sering mendapatkan email. Jadi di sini harapan saya di sini adalah menjadi gambaran buat kamu yang baru mulai membangun channel YouTube. Hal-hal apa saja sih yang diperhatikan di YouTube ya? Jadi ini ya tujuannya agar nanti kamu juga bisa mengetahui ya aturan-aturan YouTube yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu harus dipahami di sini. Baik, jadi ini adalah salah satu channel yang sudah lolos monetisasi, dan channel ini juga channel baru ya. Kita bisa cek ini sebagai gambaran saja, sebagai gambaran dan juga sebagai motivasi. Dan tentunya disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa mendapatkan fitur monetisasi yang ada di YouTube ini tentu tidak mudah ya, dan juga tidak instan ya, semua butuh proses. Di sini kamu bisa cek ya, ada iklan halaman tonton, ada iklan feedshot, ada super, ada shopping ya. Nah, di sini juga masih ada fitur monetisasi yang lainnya seperti langganan dan juga brand connect di sini. Kemudian jika kita cek untuk di bagian dari iklan halaman tonton di channel terbaru, kamu bisa cek penghasilannya sekitar 750 ribuan. Nah, ini ya, jadi penghasilan YouTube itu tidak sebesar yang kalian bayangkan ya. Semua tergantung dari jumlah views, bukan berdasarkan jumlah subscriber. Nah, di sini ya, untuk di YouTube sendiri ya, kita juga harus pandai memilih yang namanya adalah niche konten ya. Jadi setiap niche konten ini beda RPM, beda juga CPM nya. Jadi nanti itu pun sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas ya, ini hanya sebagai gambaran saja. Dan untuk di bagian dari biaya basis pemutaran per 1000 views, untuk CPM-nya di 51 ribuan. Jadi nggak besar ya penghasilan YouTube. Itu tergantung dari views yang kita dapatkan. Nah, kalau views kita rame ya, penghasilannya bisa lebih besar. Baik, jadi di sini di salah satu channel saya yang sudah lolos monetisasi yang baru saya ajukan kemarin, dan untuk proses pengajuannya nanti kamu bisa cek video saya sebelumnya. Dan saya mendapatkan notifikasi kebijakan terbaru dari YouTube. Nah, apa itu?
Ya, nah di sini kita langsung masuk ke bagian email ya. Jadi langsung masuk di bagian email, kamu bisa perhatikan di sini. Dan ini baru tadi ya saya mendapatkan notifikasi seputar dari kebijakan di YouTube. Nah di sini kita klik di bagian terjemahkan, di bagian atas kita terjemahkan. Jadi apa sih yang peraturan baru di YouTube ini? Jadi memahami seputar kebijakan di YouTube ya. Jadi ada pertanyaan yang sering diajukan, Anda telah bekerja keras untuk mengembangkan saluran Anda dan sekarang dapat mulai menghasilkan uang dari YouTube. Nah ini di channel terbaru saya. Kami ingin memastikan Anda memahami kebijakan kami sehingga monetisasi saluran Anda lebih mudah dan Anda dapat terus melakukan apa yang disukai penggemar Anda. Nah di sini pelajari tentang kebijakan kami. Yang pertama adalah di sini kebijakan konten yang digunakan kembali. Nah di sini itu harus dipahami. Jadi ketika kita mereupload video orang lain ya, kemudian kita tidak menambahkan perubahan di bagian videonya, nah ini masuknya ke pelanggaran nantinya ya, karena di YouTube ini sudah memberikan sebuah perlindungan kepada si pemilik hak ciptanya. Jadi di sini kebijakan konten yang digunakan kembali, jadi konten reupload ya. Jika Anda akan membuat video reaksi atau menggunakan kembali konten dari sumber atau kreator lain, pastikan Anda menambahkan komentar orisinal yang signifikan. Artinya ketika kita melakukan reaction, yaitu kita harus menggunakan suara kita sendiri. Kemudian modifikasi, nah di sini sudah dijelaskan ya, dan atau nilai edukatif atau hiburan. Jika tidak, kebijakan konten yang digunakan kembali, kami akan menyatakan bahwa saluran dapat ditangguhkan dan monetisasi dihapus jika dilanggar. Nah itu untuk yang pertama. Kemudian kesadaran akan hak cipta. Setiap video yang diunggah di YouTube melewati sistem identifikasi konten otomatis yang membantu kreator mengelola dan melindungi karya berhak cipta mereka. Jadi di sini ada, dan jika ditemukan kecocokan, pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan tertentu. Nah itu informasi dari YouTube-nya ya. Jadi memang kita nggak bisa nih sembarangan untuk reupload. Jadi ini kebijakan YouTube di tahun 2026 ya, ini seputar kebijakan konten yang digunakan kembali. Jadi harapan dari YouTube sendiri di sini kita harus menambahkan nilai yang lebih ya di video kita ketika kita menggunakan konten orang lain ya. Jadi seperti itu, ini sebagai gambaran saja. Jika tidak, jadi kebijakan konten di sini monetisasi bisa ditangguhkan. Ya, ini notifikasi baru di salah satu channel yang baru lolos monetisasi, dan ini baru tadi ya saya mendapatkan notifikasinya. Nah, tujuan saya di sini ya ini sebagai gambaran saja buat kamu yang mungkin lagi riset ya, lagi riset konten. Ini sebagai patokan saja. Jadi apakah kita bisa menggunakan AI? Jawabannya bisa. Yang terpenting ketika sudah kita generate dari AI ya, itu kita harus editing kembali. Misalkan kita masukkan lagi ke aplikasi CapCut ya, kita editing lagi, ataupun kita tampilkan wajah kita, itu nggak masalah, karena tujuan kita adalah agar lolos monetisasi ya, agar nggak sia-sia. Jadi kita tahu ya, website AI kan nggak semuanya juga gratis ya, pastinya ada yang pasti kita generate beberapa kali pasti harus berbayar juga. Jadi ya ini tergantung dari kalian pengen pakai AI atau konten original. Tapi ya harapan saya lebih bagus, lebih jangka panjang itu adalah konten original. Itu saja yang bisa saya sampaikan seputar kebijakan dari YouTube ya. Di sini ada dua opsi, kebijakan konten yang digunakan kembali dan juga kesadaran akan hak cipta. Nah, itu yang harus kita pelajari, karena di sini ketika kita reupload konten orang lain, maka pemegang hak cipta ketika di sini mereka tidak terima, mereka bisa mengambil tindakan ya. Jadi video, dan jika ditemukan kecocokan, pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan tertentu. Jadi jangan sampai kalian sudah berjuang sia-sia, ujung-ujungnya dismonet ataupun ujung-ujungnya channelnya dihapus gara-gara kita misalkan reupload tapi tidak editing ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan nantikan video terbaru selanjutnya.